Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Christian dari semester 6. Ada tugas untuk menjelaskan terkait sistem problematika pendidikan dan kebijakan pendidikan di Cina. Tugas ini mata kuliah dari perbandingan pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Maftufa MPDI. Mari kita simak. Yang pertama adalah ini. Bagaimana falsafah pendidikan di Cina? Nomor 2, pendidikan di Cina terdiri dari 4 sektor. 3, bagaimana perbedaan Cina dan Indonesia dalam memperoleh guru yang bermutu. Nomor 4, sebutkan dan pendidikan yang ada di Cina. Nomor 5, setiap jenjang pendidikan di Cina memiliki jumlah mata pelajaran wajib. Itu terdiri dari apa saja. Dan nomor 6, di Cina guru dikelompokkan berdasarkan kualitas. Nomor 7, pendekatan pembelajaran di Cina menekankan pada apa gitu, nanti kita jelaskan di akhir. Dan nomor 8, siapa nama wakil Perdana Menteri di Cina yang seorang yang bisa menangani masalah pendidikan pada tahun 1993. Nomor 9, perbedaan kodrat lulusan pendidikan Cina dan Indonesia. Dan yang terakhir, faktor nomor 10 adalah apa kelemahan pendidikan di Cina. Poin nomor 1 yaitu bagaimana falsafah pendidikan di Cina. Dalam konfurasionalisme, seperti dalam banyak falsafah di Cina, yang lain memikirkan diarahkan sebagai pemecahan masalah-masalah praktis. Karena itu falsafah Cina cenderung menolak kemutakhalahan dan pandangan hitam putih secara berlebihan. Kebenaran harus diuji dalam peristiwa-peristiwa aktual dalam panggung kehidupan, dan baru setelah teruji ia dapat diakui sebagai kebenaran. Kedua, pendidikan di Cina terdiri dari 4 sektor. Bagaimana perbedaan di Cina dan Indonesia dalam memperoleh guru yang bermutu? Nah, ini perlu kita tahu bahwasanya nanti kita di sini akan tahu bahwasanya apa sih perbedaan pendapatan guru di Cina dan di Indonesia. Di sini untuk memperoleh guru-guru yang bermutu, maka pemerintah mendorong lulusan sekolah menengah yang berbakat untuk memasuki lembaga pendidikan guru. Kalau di Indonesia, pada pelajar apalagi yang diberontak cerdas kurang berpersepsi untuk menjadi guru, kecuali berlomba untuk memperoleh pendidikan di universitas bergengsi di Pulau Jawa. Poin keempat yaitu jenjang pendidikan di Cina. Jenjang pendidikan di Cina ada 6 poin, yaitu tipe sekolah. Yang pertama adalah pendidikan anak usia dini, lama belajarnya adalah 3 tahun, usia dari 3 sampai 5 tahun. Poin kedua, pendidikan dasar, lama belajar 6 tahun, usia 6 sampai 12 tahun. Poin ketiga, pendidikan menengah pertama, lama belajar 3 tahun, usia 12 sampai 15 tahun. Poin keempat, pendidikan menengah atas, lama belajar 3 tahun, usia 15 sampai 18 tahun. Poin kelima, pendidikan menengah atas spesialis, lama belajar 3 tahun, usia 15 sampai 19 tahun. Yang terakhir yaitu pendidikan tinggi, lama belajar 4 sampai 5 tahun, usia 19 tahun. Setiap jenjang pendidikan di Cina memiliki jumlah mata pelajaran wajib, yaitu mulai yang SD ada 10 mata pelajaran wajib, diantaranya adalah mata pelajaran moral, matematika, dan di Cina ada atau bahasa Cina. SMP memiliki 13 mata pelajaran wajib, diantaranya yaitu mata pelajaran moral, Cina, asing, dan politik. SMA tidak ada bobot mata pelajaran wajib karena mereka mempunyai suatu sistem yang menyesuaikan mata pelajaran dan keinginan siswa, kebutuhan sosial masyarakat, serta kondisi lembaga setempat. Dengan beberapa mata pelajaran pilihan untuk lulusan SMA, Cina memakai sistem ujian nasional atau UN, dan untuk masuk ke perguruan tinggi, sistem ujian masuk atau seleksi masuk
Di Cina, guru dikelompokkan berdasarkan kualitas. Jadi di sini nanti ada standarnya untuk menjadi guru di Cina. Standar untuk menjadi guru di Cina adalah melalui pendidikan dalam jabatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Pendekatan pembelajaran di Cina lebih menekankan pembelajaran di Cina menekankan pada penguasaan materi konsep dan penguasaan keterampilan bagi para siswanya. Siswa tidak dituntut untuk terlalu berhafal materi, namun siswa diajarkan dan diarahkan untuk mengalami suatu hal yang sedang dipelajari. Dengan pendekatan pembelajaran seperti ini, siswa lebih dapat dengan mudah mencerna pembelajaran dan memahami yang telah didapatkan sehingga dapat terintegralisasi sepenuhnya dalam diri. Selain di dalam kelas, proses pembelajar mengajar juga dilakukan bervariasi di laboratorium atau di alam bebas. Hal ini dimaksud untuk merangsang kemampuan, keaktifan, dan psikomotorik siswa. Di sini ada potret lulusan pendidikan Cina dan Indonesia adalah potret lulusan pendidikan di Cina dan Indonesia jauh berbeda, meskipun proses kelulusannya sama, yaitu dengan ujian nasional. Para peserta didik di Cina tidak seperti peserta didik di Indonesia, yang ketika lulus dari sekolah ataupun universitas semangat berlomba-lomba untuk bekerja menjadi PNS atau bekerja di sebuah perusahaan. Lulusan Cina telah terdidik untuk hidup mandiri dan mempunyai mindset entrepreneur sehingga mereka tidak mengganggu kehidupan pada lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Orang Cina lebih suka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dibandingkan menjadi pekerjaan bagi orang lain. Tidak heran jika sekarang ini hampir di setiap negara di dunia, Cina sudah terbukti setelah dia lulus dari SMA, yaitu siswanya menjadi seorang entrepreneur. Dan kita lihat di Indonesia ada pedagang emas, pemilik toko besi, dan lain-lain itu adalah mempunyai yaitu dari orang Cina. Dan disitulah perbedaan dari Indonesia dan Cina setelah lulus dari SMA atau sekolah tinggi menengah atas, walaupun lulusnya adalah standarnya adalah sama dari ujian nasional. Keunggulan pendidikan di Cina tidak lebih dan tidak lain, pasti mempunyai kelemahan pendidikan di Cina, yaitu diantara lain adalah kelemahan pendidikan di Cina menurut responden hanyalah terletak pada tingkat kepadatan penduduknya. Di Cina, mayoritas universitas tidak terdiri utuh satu gedung, akan tetapi hanya berupa beberapa flat yang ada dalam satu gedung. Banyaknya gedung di Cina dan padatnya penduduk memaksa sekolah atau universitas digabung dengan perusahaan atau apapun dalam satu gedung. Hal ini berdampak pada kurangnya nyamannya proses pembelajaran di kelas. Akan tetapi, setiap ruang kelas di Cina sudah terpantau oleh CCTV, sehingga siswa tidak terbiasa untuk tidak mencontek. Pendidikan etika kejujuran sudah terbiasa sejak kecil, sehingga sampai kedewasaan pun orang Cina tidak mau melakukan kecurangan, korupsi, atau menerima suap. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melihat di bawah ini, dan juga teman-teman terkhususnya Ibu dosen Ibu Maftuha MPDI, karena beliau yang telah memberikan tugas dari mata kuliah perbandingan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.